Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti, materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dengan metode audiovisual siswa kelas 8 SMP PGRI Cisewu. Saya yang bernama Andi Surya Abdi dan rekan-rekan saya Anissa Nurul Ihsan dan yang kedua Cynthia Nabila. Langsung saja saya ingin menjelaskan tentang yang pertama rumusan masalahnya dulu. Apakah penerapan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran di SMP PGRI Cisewu? Yang kedua, bagaimana nilai data siswa kelas 8 di SMP PGRI Cisewu sebelum dan sesudah menggunakan media audiovisual dalam materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Dan yang ketiga, bagaimana cara menganalisis data nilai siswa untuk melihat hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan media audiovisual dengan SPSS 26 dalam mata pelajaran PAI dan budi pekerti pada materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran di SMP PGRI Cisewu. Lanjut, metode media visual dalam materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama adalah minuman keras. Yang sering kita ketahui adalah minuman keras itu adalah minuman yang memabukkan dan tidak ada manfaatnya untuk diminum. Menurut Islam, minuman keras itu adalah haram karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang yang meminum keras atau alkohol itu adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu tidak terjerumus. Nah, dari situ teman-temanku sekalian, kita sebagai orang yang beragama Islam tidak boleh minum yang namanya alkohol. Yang kedua, judi. Seseorang yang kecanduan berjudi akan senantiasa menghayal untuk memiliki kekayaan yang banyak. Jadi kalau kita udah terjerumus yang namanya judi itu pasti diiming-imingi atau timbul di pemikiran kita itu untuk menjadi kaya. Contoh, pertama-tama kita melihat teman main kartu. Nah, dari situ tuh kita bisa terpengaruh. Dari pertemanan juga bisa terpengaruh. Dan yang ketiga, pertengkaran. Kita sebagai umat manusia diciptakan untuk saling mengenal dengan baik atau saling bersilaturahmi. Akan tetapi ada kalanya dalam pergaulan terjadi kesalahpahaman dan hal-hal yang menimbulkan pertengkaran, permusuhan, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nah, jadi di situ juga sudah dijelaskan. Jadi kalau kita sudah berkeluarga tidak boleh yang namanya bertengkar, karena yang bertengkar itu adalah tidak baik dan rezeki bakalan tidak bertambah atau sedikit. Jadi udah dijelaskan teman-temanku sekalian, jangan bertengkar satu sama lain. Jadi lanjut, metode pembelajaran audiovisual. Nah, di sini nih yang pertama, metode pembelajaran audiovisual bersifat fleksibel yang dapat digabungkan dengan metode lain. Adapun tujuannya adalah media audiovisual untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan kognitif, yakni dengan memberi rangsangan dalam membentuk gambar bergerak dan suara, dan menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Audiovisual merupakan jenis media yang lain yang mengandung unsur suara juga, yang mengandung unsur gambar,
yang bisa dilihat. Oke, berarti sudah jelas tuh tentang audio visual. Dan ada juga metode pembelajaran audio visual secara islami atau pendidikan agama Islam. Yang sering kita ketahui adalah yang pertama, materi SKI. Materi SKI itu menjelaskan tentang sejarah-sejarah Nabi. Maka di situ kita harus paham tentang sejarah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua, materi pembelajaran fikih. Nah, di sini dijelaskan kalau materi fikih itu tentang zakat, pajak, sedekah, dan infak. Dan yang ketiga adalah materi pembelajaran Al-Quran hadis. Maksudnya bagaimana Al-Quran hadis? Nah, jadi isi dari Al-Quran hadis itu adalah menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran dengan kaidah tajwid. Jadi kalau kita udah belajar Al-Quran hadis, berarti belajar juga tajwid. Dan yang keempat adalah pelajaran akidah. Nah, mungkin kita udah tahu nih, dari namanya saja akidah. Nah, berarti kita diajarkan tentang akidah atau akhlak, agar supaya kita bisa menghormati yang lain. Visual. Lanjut. Tadi sudah jelaskan dengan metode audiovisual. Selanjutnya adalah metode audiovisual terus ya sesudah dan sebelum. Baik, di sini ada 30 data siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran audiovisual. Yang terlihat di sini adanya peningkatan dari tiap siswa. Maka selanjutnya akan dilihat juga apakah adanya perbedaan dari hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 dengan menggunakan SPSS 26 untuk menganalisis datanya. Lalu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menguji normalitas data terlebih dahulu. Dalam menguji normalitas itu terdapat dua macam alat uji kenormalan distribusi data yang dapat digunakan, yaitu adalah yang pertama Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Terlihat di sini bahwa nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov sebelum dan sesudah menggunakan metode audiovisual itu lebih dari 0,05. Demikian juga pada Shapiro-Wilk, semua nilai signifikannya itu adalah lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data skor hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 8 sebelum dan sesudah menggunakan metode audiovisual ini berdistribusi normal. Sedangkan sebaran data tampak seperti gambar berikut ini. Nah, yang pertama, pada diagram normal Q-Q plot hasil belajar siswa di pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada materi menghindari minuman keras, judi, pertengkaran. Sebelum menggunakan metode audio visual, terlihat data titik-titik penyebaran di sekitar garis diagonalnya. Hanya beberapa titik yang agak jauh dari garis, maka data tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal. Lalu yang kedua, pada diagram normal Q-Q plot hasil belajar siswa di pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran ini, sesudah menggunakan metode audiovisual, terlihat data titik-titik penyebaran di sekitar garis diagonal. Hanya beberapa titik yang agak jauh dari garis, maka dapat dikatakan juga, sama seperti sebelumnya, itu berdistribusi normal. Sekian dari saya, selanjutnya dapat dijelaskan oleh Teh Anissa Nurul Ihsan, yaitu pemateri berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Nurul Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu setelah adanya uji normalitas, maka kita akan melihat bagaimana perumusan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk merumuskan hipotesis, yang pertama hipotesis alternatif atau H1 dan hipotesis 0 atau H0. Untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar PAI dan budi pekerti pada materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran sebelum dan sesudah menggunakan metode audiovisual.
Yang satunya itu terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar PAI dan budi pekerti pada materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran sebelum dan sesudah menggunakan metode visual. Untuk perumusan hipotesisnya seperti itu. Setelah dilihat, kita akan melihat bagaimana hubungan antara kedua variabel ya. Di sini terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sesudah ya. Untuk skor sebelum dan sesudah menggunakan metode audiovisual. Untuk skor hasil belajar sebelum diterapkannya metode audiovisual itu rata-ratanya 77,100 ya. Dan skor hasil belajar sesudah diterapkannya metode visual itu terlihat oleh kita pada gambar yang ini ya, yang dari SPSS itu jumlahnya skornya adalah 85,2323. Selanjutnya tampilan di bawah akan memperlihatkan apakah ada hubungan korelasi antara kedua variabel atau tidak. Untuk kedua variabel itu terlihat berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel itu menghasilkan signya itu adalah 0,0, sehingga dia kurang dari 0,05, dan hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut itu terdapat sebuah hubungan. Nah, setelah kita melihat adanya terdapat sebuah hubungan, di sini kita akan melihat bagaimana kuatnya nilai korelasi di antara kedua variabel tersebut. Untuk nilai korelasi itu kita lihat di bagian ini ya. Korelasinya itu adalah 0,79. Kita bandingkan dengan nilai korelasi tersebut dengan rentang di sini dalam tabelnya bisa kita lihat rentangnya itu kita berada di rentang 0,70 sampai 0,89. Jadi hubungannya itu sangat kuat sehingga nilai 0,796 itu berada pada rentang 0,70 sampai 0,89 ya, yaitu hubungannya sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara hasil belajar PAI dan budi pekerti pada materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran sebelum dan sesudah menggunakan metode audiovisual itu terlihat adanya hubungan yang sangat kuat. Nah, sedangkan untuk melihat perbedaan skor hasil belajar sebelum dan sesudah itu bisa kita lihat pada gambar yang ada tabel itu ya. Itu hipotesisnya menunjukkan jika nilai signya itu kurang dari 0,05 maka H0-nya itu diterima. Jika nilai signya itu jika nilai signya itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signya itu kurang dari 0,05 maka HI-nya itu ditolak. Sehingga ketika kita melihat di sini bahwa berdasarkan tampil output weighted sample test itu terlihat nilai signya itu adalah 0,00 ya. Karena nilai signya itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HI-nya itu diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa itu terdapat perbedaan antara peningkatan hasil belajar PAI dan budi pekerti pada materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran sebelum dan sesudah menggunakan metode audiovisual. Jadi kedua variabel ini mempunyai perbedaan adanya sebuah peningkatan hasil belajar. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat deskriptif nih dari kedua variabel sebelum dan sesudah menggunakan metode. Siswa sebelum menggunakan metode audiovisual hasil belajarnya itu nilai minimumnya itu adalah 66 ya. Sedangkan nilai rata-ratanya itu 77,1. Untuk nilai standar deviasinya itu adalah 6,0648 seterusnya. Sedangkan skor hasil belajar siswa sesudah menggunakan metode audiovisual itu untuk nilai minimumnya itu adalah 78 ya. Untuk rata-ratanya 85 dan untuk standar deviasinya adalah 8,22 ya. Untuk histogramnya bisa kita lihat bagus ya, untuk lengkukannya bagus. Untuk sebelum metode dan sesudah metode dia berada di garis tengah ya. Untuk ukuran untuk ukuran titik tengahnya dia menonjol ke atas. Oke, untuk kesimpulannya dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PAI dan budi pekerti pada materi menghindari minuman keras, judi dan
pertengkaran dengan menggunakan metode audiovisual sebelum dan sesudah diterapkan itu terdapat perbedaan atau terdapat peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajarnya ya, dengan tingkat korelasi yang berhubungan kuat pada kedua variabelnya. Sehingga metode audiovisual ini cocok digunakan dalam materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran agar tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa ini menghasilkan hasil belajar yang signifikan, ada peningkatan ya. Dan metode ini juga bisa digunakan pada materi-materi PAI lainnya ya, yang ada di kelas 8 khususnya. Mungkin itu yang dapat dijelaskan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.